Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Oke, di pertemuan ini saya Pak Mo mengajar di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di bab awal ini, di awal pertemuan kita ini membahas tentang membina masyarakat Madinah. Jadi ketika Rasulullah itu sudah sampai di Madinah, kemudian membina masyarakatnya agar hidupnya lebih baik sesuai dengan tuntunan dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwah Rasulullah dimulai pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun pertama Hijriah hingga sampai wafatnya beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah? Yang pertama dilakukan di bidang dakwah. Bidang dakwah. Jadi Rasulullah yang pertama kali dilakukan untuk membina masyarakat Madinah itu di bidang dakwah dengan perwujudan yang pertama membangun Masjid Quba. Masjid Quba ini didirikan atau dibangun pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dibangun Rabiul Awal. Di tahun pertama Hijriah. Ya, jadi masjid ini dibangun dengan diprakarsai atau dipelopori oleh sahabat Ammar bin Yasir. Dipelopori atau diusulkan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Masjid ini didirikan di tengah-tengah kebun kurma yang memiliki luas kurang lebihnya 5.000 meter. Kemudian dibangun untuk Masjid Quba ini seluas 1.200 meter. Dibangun dan Rasulullah sendiri yang mendesainnya atau seperti apa masjid yang akan dibangun tersebut. Di Rasulullah sendiri yang menjadi arsiteknya. Kemudian setelah membangun Masjid Quba, yang kedua yaitu membangun Masjid Jadi pertama kali yang dibangun masjid yang dibangun Rasulullah yaitu Masjid Quba. Kemudian setelah Masjid Quba adalah Masjid Nabawi.
Ya, pembangunan Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal di tahun kedua Hijriah dibangun pada bulan Rabiul Awal di awal tahun bangun pada bulan Rabiul Awal di tahun kedua Hijriah. Pada awal pembangunan Masjid Nabawi ini ya berukuran sekitar 50 meter kali 50 meter. Jadi awal pembangunan Masjid Nabawi ini memiliki luas Masjid Nabawi. Itu 50 kali 50 meter. Ya, dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Tinggi atap. Sekitar 3,5 meter. Ya, Rasulullah sendiri pun juga ikut turut serta membangun masjid ini dengan tangan beliau sendiri. Jadi Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang tidak hanya memberi perintah tapi juga ikut melaksanakan apa yang beliau perintahkan sendiri. Ya, terus setelah membangun kedua masjid ini, ya, Rasulullah mengembangkan sikap toleransi beragama. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi beragama. Mengapa beliau mengembangkan sikap toleransi agama? Ya, karena ya, ketika Rasulullah datang di Madinah itu tidak hanya ada satu agama, jadi ada kaum Yahudi yang tentunya tidak sama dengan kaum Islam atau kaum Muslimin. Ya, Rasulullah SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman, tentram di Madinah, maka dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Jadi dalam perjanjian tersebut ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Jadi dalam perjanjian itu, dalam membangun toleransi ini, disepakati bahwa dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing tidak boleh saling mengganggu, atau istilahnya agamanya orang Yahudi dijalankan oleh orang Yahudi dengan baik dan orang Islam tidak merusuh atau mengganggunya, dan itu sebenarnya kaum muslimin juga seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah membangun di bidang dakwah, yang kedua itu di bidang sosial kemasyarakatan.
bidang sosial masyarakatan, Rasulullah melakukan atau yang dilakukan oleh Rasulullah di bidang sosial masyarakatan yaitu yang pertama mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Nah, kedua suku ini didamaikan oleh Rasulullah ya, karena sebelum datangnya Rasulullah kedua suku ini selalu melakukan peperangan. Kemudian untuk membina agar terjadi kerukunan antar kedua suku ini, maka Rasulullah melakukan perdamaian antara kedua suku besar di Madinah tersebut. Dan ternyata upaya perdamaian tersebut dapat diterima dengan baik hingga kedua suku tersebut bersatu untuk mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Terus yang kedua, ya, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan dengan kaum Ansor. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Rasulullah sendiri, karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, Sayyidina Ali atau sahabat Ali ini tidak ikut berangkat, tetapi menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, sehingga setelah itu kemudian sahabat Ali menyusul ke Madinah dan dipersaudarakan dengan beliau sendiri, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima, sahabat Abdurrahman bin Auf. Dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, Abdurrahman dari kaum Muhajirin dan Sa'ad bin Rabi' dari sahabat Ansar. Terus yang ketiga yaitu membentuk undang-undang Madinah atau dikenal dengan Piagam Madinah. Ya, karena untuk memperkuat keberadaan masyarakat baru di Madinah, para pendatang, Rasulullah SAW bersama seluruh masyarakat menyusun undang-undang atau peraturan sebagai pedoman bermasyarakat oleh kaum muslimin dan Yahudi di Madinah. Dengan undang-undang tersebut, sistem kemasyarakatan dapat berjalan baik dan tertib. Nah, itu dari bidang sosial dan kemasyarakatan. Lanjut kita di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, ya, untuk membina masyarakat di bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW menggalakkan atau
memerintahkan perdagangan dan mengharamkan praktik riba. Nah, beberapa sumber ekonomi yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberi jaminan kemakmuran masyarakat Madinah adalah yang pertama, yaitu jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dipungut dari masyarakat non-muslim. Itu pajak dari kaum non-muslim. Jizyah. Terus yang kedua ada khajrat. Yaitu pajak atas kepemilikan tanah. Pajak kepemilikan tanah. Kalau di Indonesia pajak PBB. Terus yang ketiga ada ghanimah. Ghanimah itu harta atau benda yang dihasilkan dari rampasan perang. Ada ghanimah. Yang keempat, yuk di bidang zakat. Merupakan kewajiban setiap muslim atas harta yang dimiliki. Ini jadi Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi itu dengan menerapkan keempat hal tersebut. Empat hal ini, yang pertama ada jizyah, yaitu pajak dari kaum non muslim. Terus yang kedua ada khajrat, yaitu pajak kepemilikan tanah. Terus ada ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Terus yang keempat ada zakat, itu kewajiban setiap muslim atas harta yang dimilikinya. Terus selanjutnya ada di bidang kepemerintahan. Ya, Rasulullah SAW mengangkat para pejabat yang membantu beliau dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ya, yang pertama muawin atau wasir. Nama ada muawin. Muawin ini memiliki tugas sebagai wakil Rasulullah. Ya, wakil Rasulullah dengan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Terus yang kedua ada wali dan amir. Nah, yang bertugas sebagai penguasa wilayah tertentu, Rasulullah SAW mengangkat
dan Bazan bin Sasan sebagai wali di Yaman, wali atau pimpinan, pimpinan di Yaman. Terus mengangkat Abu Dujanah sebagai amil di Madinah dan di tempat-tempat lain. Lalu yang ketiga ada Qadhi atau hakim. Nah, yang bertugas sebagai pemutus perkara atau menyelesaikan apabila ada masyarakat Madinah yang memiliki atau masyarakat Madinah yang bersengketa. Ya Rasulullah SAW mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai qadhi di Yaman dan Abdullah bin Naufal qadhi di Madinah. Jadi yang menjadi hakim atau qadhi di Madinah itu adalah Abdullah bin Naufal, dan sedangkan di Yaman yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Terus yang keempat, pejabat administrasi. Yang mengurus administrasi negara dan kebutuhan masyarakat. Jadi yang mengurus kebutuhan kepemerintahan, kebutuhan masyarakat adalah disebut dengan pejabat administrasi. Rasulullah mengangkat sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pejabat administrasi. Mungkin sekian dari pertemuan ini. Bab pertama yaitu membina masyarakat Madinah. Sekian, semoga bisa dipahami dan tetap semangat belajar. Semoga pandemi ini segera hilang atau segera mengungkit di Indonesia sehingga kita dapat bersumbang di sekolah Al-Hidayah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.